Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini kita masuk dalam minggu terakhir di bulan Desember atau di tahun 2025. Kita bersyukur bahwa ini semua adalah semata-mata karena anugerah dari Allah Tritunggal yang memampukan kita untuk melewati dan akan memasuki tahun 2026 yang tinggal menghitung beberapa hari saja. Dan tema renungan kita hari ini di dalam minggu terakhir di tahun 2025 yaitu memperkenalkan perbuatan Tuhan dalam Mazmur 105 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saudara sekalian, Mazmur 105 ini termasuk dalam kategori Mazmur sejarah yang menegaskan inisiatif anugerah Allah di dalam karya penebusan bagi umat perjanjian sepanjang perjalanan sejarah Israel. Selain itu juga Mazmur ini memanggil umat Allah untuk secara aktif mengingat dan meninggikan Tuhan atas tindakan-tindakan penyelamatannya yang sangat berdaulat, yang telah Allah nyatakan sejak masa para bapa leluhur. Dalam kerangka ibadah Israel kuno, Mazmur 105 ini sangat mungkin dipakai sebagai sarana religius atau liturgis untuk memperbaharui iman perjanjian dan meneguhkan pengakuan bahwa Allah memerintah secara sejarah umatnya. Dari sudut pandang sejarah, penulisan dan penggunaan Mazmur 105 ini memiliki hubungan tekstual yang sangat erat dengan kitab 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-8 sampai ke-22 yang menunjukkan pemakaiannya dalam konteks liturgi ketika Daud menempatkan tabut perjanjian di Yerusalem. Nah, fakta ini menggarisbawahi bahwa ibadah Israel tidak terlepas dari kesadaran historis akan karya penyelamatan Allah. Sehingga Mazmur 105 ini menegaskan bahwa pujian sejati bukan sekedar luapan emosi liturgi saja, tapi suatu tindakan teologis yang mengingat, mewartakan pekerjaan Allah kepada umat perjanjian. Keterlibatan para imam dan pemimpin rohani dalam penyanyian Mazmur ini mencerminkan tatanan sosial dan kepemimpinan yang menopang kehidupan religius Israel. Dalam perspektif secara teologis, Mazmur 105 ini membuka pengenalan akan Allah melalui perbuatan-perbuatannya yang nyata di dalam sejarah umat perjanjian. Kenapa? Karena pemazmur mengawalinya dengan seruan liturgis yang mengajak umat untuk bersyukur, berseru kepada Tuhan, dan memberitakan karyanya kepada segala bangsa. Dan seruan itu melampaui dimensi individual dan bersifat komunal, menegaskan panggilan Israel untuk menjadi saksi atas karya penyelamatan Allah yang bersifat universal. Pertama, kita Mazmur 105 ayat pertama. Di sana kita melihat iman yang bersyukur dan bersaksi. Mazmur 105 ayat 1 memberikan penegasan bahwa iman kepada Tuhan tidak berhenti pada pengalaman pribadi, tetapi itu bersifat komunal dan misioner. Bersyukur, berseru, dan menyebut nama Tuhan berarti kita mengakui kehadiran dan kuasanya yang secara aktif hidup di dalam umat Tuhan. Umat Allah dipanggil untuk memperkenalkan karyanya kepada seluruh bangsa, supaya dunia mengenal bahwa Tuhan berdaulat atas sejarah. Karena itu, ayat yang pertama ini menjadi dasar panggilan gereja untuk bersaksi tentang karya keselamatan Allah secara terbuka. Ayat kedua, itu bicara tentang pujian sebagai kesaksian dan ingatan iman. Mazmur 105 ayat kedua ini menunjukkan bahwa nyanyian dan pujian bukan sekedar ekspresi emosi, melainkan sarana ibadah yang mengajar dan membangun iman.
karena melalui nyanyian umat mengingat dan mewariskan perbuatan Tuhan yang ajaib dari generasi ke generasi. Selanjutnya, pujian menghidupkan kembali karya Allah dalam kesadaran umat, sehingga iman tidak hanya diingat oleh umat Allah, tapi juga dialami oleh umat Allah, sehingga memuji Tuhan adalah tindakan teologis yang menjaga ingatan iman tetap hidup. Ayat yang ketiga itu bicara tentang sukacita di dalam nama Tuhan. Mazmur 105 ayat ketiga menegaskan bahwa pusat sukacita umat Allah bukanlah keadaan hidup mereka, melainkan nama Tuhan yang Maha Kudus. Bermegah di dalam nama Tuhan berarti menjadikan kehadiran dan kuasa Allah sebagai sumber identitas dan kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Karena di tengah ketidakpastian dan penderitaan hidup di dunia ini, pemazmur mengingatkan kita bahwa sukacita sejati yang terbesar hanya dimiliki oleh mereka yang mencari Tuhan. Dan pengenalan akan Allah melahirkan sukacita rohani yang tidak tergantung pada situasi, tetapi pada relasi kita dengan Tuhan yang setia. Ayatnya yang keempat, mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan. Mazmur 105 ayat keempat menegaskan kepada kita umat-umat Tuhan untuk terus mencari Tuhan dan mencari wajahnya, yaitu hidup dalam persekutuan yang intim dan setia dengan Allah. Kekuatan sejati tidak berasal dari kuasa manusia, melainkan dari hubungan yang berkelanjutan dengan Tuhan. Seruan di dalam ayat keempat ini mengingatkan kita umat-umat Tuhan agar kita tidak berpaling pada kekuatan duniawi, tetapi tetap bergantung pada Allah sebagai sumber pertolongan. Oleh sebab itu, pencarian yang terus-menerus akan menjadikan tanda iman yang hidup dan relasi perjanjian yang setia dengan Tuhan. Ayat yang kelima, mengingat sebagai tindakan iman. Mazmur 105 ayatnya yang kelima menegaskan bahwa mengingat karya Tuhan itu adalah tindakan iman yang aktif, bukan pasif. Umat-umat Tuhan dipanggil untuk mengingat perbuatan ajaib, mukjizat, dan penghakiman Tuhan sebagai karya nyata dalam sejarah. Ingatan itu bukan sekedar nostalgia kita, tapi adalah merupakan pengakuan bahwa Allah adalah Raja yang bekerja dalam kehidupan umatnya. Ingat, iman yang sejati bertumbuh ketika umat-umat Allah terus mengingat dan menghidupkan kembali karya keselamatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ayatnya yang keenam itu bicara tentang identitas umat perjanjian. Mazmur 105 ayat ke-6 menegaskan apa yang menjadi identitas kita sebagai umat-umat Tuhan. Ya, menegaskan identitas umat sebagai keturunan Abraham dan Yakub, yaitu umat pilihan Allah yang hidup oleh perjanjian. Jadi ketika Allah berjanji kepada Abraham dan Yakub, seluruh keturunannya akan hidup oleh karena perjanjian itu. Jadi status sebagai umat pilihan itu bukan alasan untuk bermegah diri, untuk sombong. Oh, karena saya adalah keturunan Yakub, karena saya keturunan Abraham, maka saya sombong. Tidak. Status itu bukan satu alasan untuk sombong, untuk bermegah diri. Melainkan itu adalah satu panggilan untuk hidup menjadi saksi Allah di tengah-tengah dunia yang semakin rusak ini. Di tengah tekanan dan tantangan sejarah, ayat yang ke-6 ini mengingatkan kita bahwa umat-umat Allah tetap dipanggil untuk memperkenalkan nama Tuhan berdasarkan identitas perjanjian yang diterima. Apa yang menjadi refleksi bagi orang-orang Kristen atau bagi jemaat masa kini? Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 diingatkan bahwa memperkenalkan perbuatan Tuhan adalah panggilan seluruh umat-umat Allah, bukan hanya sebagai tugas pelayan khusus, bukan hanya tugas pendeta,
bukan hanya tugas gembala atau tugas mision atau siapapun. Ini tugas setiap orang yang percaya, yang dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui hidup yang bersyukur, setia, dan memuliakan Tuhan di dalam kesehariannya. Di tengah dunia yang berubah-ubah secara cepat dan sering melupakan Allah saat ini, gereja dipanggil untuk menjaga ingatan iman dan mewariskannya melalui ibadah, persekutuan, dan kesaksian hidup. Ingat, gereja menjadi tempat untuk belajar kembali siapa Allah dan apa yang telah Ia kerjakan bagi keselamatan umat-umatnya. Pada akhirnya, Mazmur 105 ayat 1 sampai 6 menegaskan bahwa mengenal Tuhan tidak dapat dipisahkan dari menceritakan karyanya. Sebagaimana Israel diingatkan akan sejarah penyelamatan mereka, umat Kristen, umat-umat Allah dipanggil untuk mengingat dan memberitakan karya penebusan Kristus sebagai puncak karya Allah. Dengan demikian, memperkenalkan perbuatan Tuhan itu adalah ekspresi iman yang hidup dari umat Allah yang telah mengalami kasih karunia Allah dan dipanggil untuk kemuliaan namanya di tengah dunia ini. Amin. Ya, saya Pendeta Jeffrey Nainggolan, Magister Teologi, mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2025 dan selamat menyongsong 1 Januari 2026 yang akan kita masuki dalam hitungan beberapa hari ke depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.